Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kepada channel Maftuhul Production, channel tentang pendidikan agama Islam, materi-materi keagamaan Islam yang mudah-mudahan bermanfaat, menyebarkan kemaslahatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Oke. Hari ini materi kita adalah toharo ya. Toharo itu adalah kebersihan. Aspeknya adalah aspek wudhu dan materi yang sangat penting untuk kita pahami karena bagaimanapun kita sebagai orang muslim tentunya kita harus berwudu, dan apalagi di musim pandemi ini ya, kita sering-sering diperintahkan untuk bersih, dan agama kita 14 abad yang lalu sudah menyarankan kita untuk selalu hidup bersih, yaitu dengan kita wudu minimal 5 kali sehari semalam. Oke. Hari ini langsung saja materi wudu. Yang pertama adalah kita masuk bab pengertian toharo dulu ya. Jadi toharo itu menurut bahasa berarti kebersihan atau kesucian. Di dalam toharo nanti ada banyak hal yang perlu kita pelajari, diantaranya ada wudhu, terus ada tayamum, terus ada mandi, terus ada istinja ya. Istinja itu bahasa Arab, artinya adalah bahasa Indonesia cebok, cewok bahasa Jawanya. Oke. Ketika berbicara tentang wudhu, wudhu itu apa sih? Ya, sebelum kita masuk ke harus kita tahu definisi dulu. Wudhu itu apa? Wudhu adalah kegiatan membasuh atau mengusap sebagian anggota tubuh dengan air yang suci dan mensucikan ya. Syaratnya suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Apa itu, Pak? Yaitu teh. Teh itu suci tapi nggak bisa buat mensucikan. Teh nggak mungkin kita buat untuk mandi atau untuk wudhu. Kopi juga suci tapi tidak mensucikan. Nggak mungkin kita kopi dibuat mandi atau dibuat berwudhu. Dan kita tahu bahwa wudhu merupakan syarat sahnya sholat. Jadi sholat itu bisa sah, bisa betul, syaratnya harus wudhu dulu. Sebelum masuk ke sholat harus wudhu dulu. Ini sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mana filosofinya dalam ya. Jadi kita bertemu dengan Allah, kita berhadapan dengan Allah, kita komunikasi Allah, kita ya harus suci dahulu. Wong kita sama bertemu dengan pejabat saja kita pakainya bersih sampai mandi minyak apalagi bertemu dengan pacarnya, wah luar biasa itu, semua serba baru semua. Masa ini kita bertemu dengan Allah saja kita tidak begitu sopan ya. Oke, sekarang masuk syarat-syarat wudhu. Syarat wudhu pertama harus Islam. Islam itu ya artinya dia sudah mengikrarkan diri, karena kata-kata Islam itu harus antasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dia harus benar-benar mengikrarkan diri atau dia sudah pernah masuk Islam. Kebanyakan kalau Islam kita, Islam keturunan, berarti ya nggak usah tasawuf karena tasawuf sudah sering kita baca. Tapi yang baru pertama kali masuk Islam, dia harus mengikrarkan diri dengan dia membaca syahadat. Oke. Yang kedua adalah mumayyiz ya. Mumayyiz itu sudah tahu, sudah bisa membedakan balik ya. Yang selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas ya. Makanya kalau ada orang yang haid nifas kok berwudu, nah itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi dia kategori itu ya nggak, wudunya sudah nggak batal karena apa, dia masih dalam keadaan haid dan nifas. Artinya kalau haid nifas terus wudu terus baca Quran ya nggak bisa, harus dia suci dulu. Nah, jadi kesuciannya dulu baru dia baru berwudu, terus dia membaca Quran atau melaksanakan ibadah yang lainnya. Terus memakai air suci yang dan mensucikan, jelas ya tadi sudah sampaikan. Air bisa meresap ke kulit, ini menjadi syarat ya. Makanya hati-hati, minta maaf, ini sering kita kalau bekerja umpama di tukang cat ya, atau kita kerja sendiri di rumah, ngecat rumah, biasanya itu kalau cat itu sampai menempel di kulit itu, bahkan kita lupa, nggak tahu, kita nggak detail, nggak melihat secara jelas, kita sholat ternyata di belakang kaki kita atau ternyata ada cat yang menempel, itu otomatis ya batal. Karena apa? Karena cat itu ternyata menghalangi air masuk ke kulit ya. Makanya ini menjadi penting bagi kita semua, harus dipelajari ini ya. Sederhana tapi penting sekali ini. Nah, makanya minta maaf ini bagi yang berprofesi sebagai seorang tukang cat, ini memang harus berhati-hati ketika setelah bekerja atau melaksanakan sholat, dipastikan semua anggota tubuh itu tidak ada cat yang menempel sehingga air yang mengalir itu tidak bisa masuk karena gara-gara ada cat yang masih nempel. Terus rukun wudhu ini, jadi rukun wudhu itu bagian-bagian yang harus dilaksanakan. Artinya rukun wudhu ini kalau nggak dilaksanakan, maka
wudunya maka batal ya. Yang pertama adalah niat ya. Niat itu harus dilaksanakan. Niatnya dalam bahasa Arab nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Sebenarnya niat berwudu itu ketika dibaca ketika mau bersamaan dengan membasuh muka. Jadi ketika membasuh muka itu hatinya berkerentek mengatakan nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ini berbarengan atau bersamaan ya. Ya, adapun melafalkan niat di depan, jadi sambil biasanya cuci tangan, baca bismillah terus niat itu hukumnya sunnah. Tetapi yang wajib adalah ketika bersamaan atau berbarengan wudu dan cuci muka dan membasuh muka dan niatnya itu. Yang kedua membasuh muka ya, jelas membasuh muka termasuk rukun wudu. Kalau ditinggal berarti tidak sah atau batal ya. Dan ingat batasan muka itu harus di pinggir-pinggirannya harus kena semua itu ya. Terus membasuh kedua tangan sampai siku juga termasuk rukun wudu. Ini minta maaf, biasanya anak-anak muda, anak-anak milenial itu kalau buat baju sering pakai kaos atau sering itu biasanya bajunya kaosnya ngeletet ya, apalagi yang baju panjang atau kaos panjang itu sampai nggak bisa dibuka, dilingkis. Nah, otomatis itu kalau seperti itu ya dia nggak sampai ke siku. Kalau nggak sampai siku berarti otomatis batal wudunya itu. Terus mengasuh sebagian rambut kepala ya, termasuk rukun wudu ini. Ini juga perhatian yang rambutnya panjang itu nggak boleh ketika ngusap rambutnya dari bawah. Laki-laki maupun perempuan nggak boleh. Harus melewati batasan kepala, di atas kepala itu ya. Nah, melewati itu nggak boleh, rambutnya panjang terus taruh bawah nggak boleh, itu bukan sebagian rambut di atasnya itu. Ya. Terus membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Ya, ini juga termasuk rukun wudu. Terus selanjutnya adalah tertib dan urut. Nah, dan saya ulangi lagi bahwa rukun 6 ini termasuk rukun wudu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan. Artinya kok 6 ini tertinggal atau melaksanakan semua tapi nggak urut. Jadi membasuh muka dulu baru niat, terus membasuh kaki dulu baru ngusap sebagian rambut, maka batal, harus urut. Nah, ini menjadi apa filosofinya? Bahwa filosofi adalah sesuatu itu punya prosedur, sesuatu itu punya sistematika. Nah, kalau ini saya yakin di balik ini pasti ada hal yang menariknya. Kenapa kita harus cuci muka dulu? Pasti yang namanya muka, yang namanya mulut itu sumber dosa pertama, maka harus dibasuh pertama itu. Ya, yang kedua adalah tangan juga sumber dosa yang kedua itu, setelah muka dan mulut itu. Maka ini ada filosofinya banyak sekali ya. Sebagian rambut itu juga termasuk bagian daripada yang harus dibasuh dan menepati urutan yang keempat. Oke. Selanjutnya adalah setelah rukun wudu adalah sunnah wudu ya. Jadi sunnah itu apa? Sunnah itu dikerjakan pahala, kalau ditinggal ya nggak dapat apa-apa. Sunnah wudu yang pertama adalah mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Jadi kalau kaki, kita membasuh kaki berarti kaki kanan dulu. Kalau membasuh tangan berarti tangan kanan dulu. Dan mengulangi 3 kali atau disebut dengan tathlith ya. Jadi membasuh masing-masing 3 kali. Terus tidak berbicara ketika wudu ya. Jadi berbicara ketika wudu itu tidak membatalkan wudu tapi apa? Menghilangkan sunnahnya wudu, artinya makruh ya. Terus menghadap kiblat termasuk sunnah wudu, membaca basmalah ya. Terus membasuh telapak tangan sampai pergelangan termasuk sunnah wudu. Menggosok gigi atau bersiwak ya. Terus berkumur-kumur, membersihkan hidung atau masukkan air ke dalam hidung juga termasuk sunnah wudu. Membasuh muka dengan rata ini ya. Terus mengusap telinga. Ini sering dipahami anak-anak itu, mengusap telinga termasuk rukun, padahal telinga termasuk sunnah. Terus membaca doa setelah wudu ya. Doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu aw maj'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Oke. Salat 2 rakaat setelah wudu ya. Nah, biasanya kalau kita sering lihat kok habis wudu kok langsung sholat, ini namanya bisa pertama bisa dia itu sholat tahiyatul masjid, kedua bisa sholat kalau pagi-pagi berarti bisa sholat duha, dan bisa sholat 2 rakaat setelah wudu ya. Selanjutnya adalah yang membatalkan wudu. Pertama, keluar sesuatu dari 2 pintu. Pintu depan namanya kubul, pintu belakang namanya dubur ya. Jadi kalau ada keluar bisa, kalau depan berarti air kencing, habis wudu kok air kencing ya berarti dia batal. Dan dubur habis berwudu kok dia buang air besar berarti ya batal wudunya. Tapi kalau keluar adalah kelereng atau benda-benda lain dari belakang
ya dianggap batal karena apa, sesuatu itu, benda itu ya. Termasuk kentut ya, kentut juga termasuk membatalkan wudhu. Tapi kalau kentut ditahan, menahan kentut, nggak apa-apa, tapi kalau sampai keluar brus itu tetap batal. Terus yang membatalkan wudhu selanjutnya adalah hilangnya akal. Hilangnya akal itu berarti apa? Menjadi apa? Ya dia mungkin habis kena insiden kecelakaan apa sehingga hilangnya akal, maka otomatis wudhunya, kalau dia punya wudhu kok setelah hilangnya akal berarti wudhunya batal. Baik gila, orang gila otomatis batal. Pingsan ataupun mabuk juga termasuk membatalkan wudhu ya. Nih, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahram ya, yang bukan mahram. Mahram itu apa toh? Mahram adalah orang-orang yang diharam dinikahi. Dalam keluarga kamu adalah siapa yang diharam dinikahi? Yang pertama adalah ibu kamu. Kalau kamu laki-laki berarti ibu kamu. Terus saudara perempuan kamu. Terus nenek kamu. Terus siapa lagi? Tante kamu, berarti tante kamu berarti nggak boleh dinikahi ya. Terus saudaranya ibu, saudaranya bapak ya, yang perempuan nggak boleh dinikahi. Nah itu, maka ketika menyentuh dengan orang-orang tersebut maka tidak batal. Karena apa? Karena mahram. Tetapi kalau menyentuh dengan sepupu gimana Pak? Sepupu itu berarti apa? Anaknya bude atau anaknya tante. Nah, dalam hal ini adalah maka batal. Kenapa? Karena sepupu itu boleh dinikahi ternyata ya. Terus bersentuhannya pun ya, harus kulit dengan kulit. Kalau bagian belakang ini batin atau di yang kulit berwarna kecoklatan ini maka tidak batal. Tapi kalau yang dohirnya, yang telapak yang dalamnya itu maka batal. Dan tidak terhalang oleh sesuatu barang. Umpama dia menyentuhnya ada sarungnya atau ada kain yang menghalangi maka tidak batal. Memang persentuhan kulit dan laki-laki perempuan ini memang berbeda pendapat ya. Ada madhab yang mengatakan bersentuhan laki-laki kulit dan laki perempuan itu tidak batal. Ada madhab yang mengatakan syaratnya adalah harus nafsu, jadi nyentuhnya harus nafsu. Kalau kita melihat di Mekah itu orang yang sedang tawaf itu kan syaratnya berwudu, tapi mereka berdesakan tapi maka kita kalau sudah nyampe sana ya kita berbeda ikut madhab sana ya, madhab Malik ya. Menyentuh kemaluan atau pintu dubur ya, menyentuh kemaluan orang lain atau sendiri termasuk otomatis membatalkan wudu. Terus tidur, jadi tidurnya orang yang mutamakin makadau. Jadi kalau tidurnya tidak mutamakin makadau maka dia batal. Tapi mutamakin makadau itu apa? Tidur dalam keadaan duduk rapat bagian punggung dan pantatnya dengan tempat ia duduk. Jadi duduknya tetap istiqomah, tidak mengalami jatuh atau pergerakan, maka posisinya seperti itu maka dia tetap berwudu. Tapi kalau dia sempat bergeser pantatnya atau tempat duduknya dari tempat duduknya itu maka otomatis batal. Jadi itu adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Sekarang masuk permasalahan wudu. Ini penting ya, perlu kita pahami bersama karena masalah ini sering terjadi itu. Yang pertama, habis wudu makan atau minum, bagaimana hukumnya? Ya, ada yang bersepakat atau ada orang yang nggak tahu itu mengatakan habis wudu kok makan, ya batal. Nah, padahal kalau kita melihat hadis Nabi yang mengatakan bahwa habis wudu dan makan, memang ini ada hadis yang mengatakan ketika Nabi Muhammad setelah makan itu makan daging kambing itu, Nabi Muhammad setelah ada adzan terus tidak wudu terus sholat. Tapi Nabi Muhammad juga pernah habis makan, setelah makan Nabi Muhammad wudu dulu baru sholat. Tapi dalam hal ini adalah memang kalau daging onta memang kita disuruh untuk berwudu kembali. Tapi kalau yang lainnya habis wudu makan maka tidak apa-apa. Yang penting kalau makanannya itu berserat atau makanannya itu mengandung yang membuat lidah masih terasa ya, seperti menyengat apa-apa itu harus kumur-kumur ya supaya tidak batal wudunya. Terus menyentuh kuku rambut perempuan. Tadi menyentuh laki-laki atau menyentuh perempuan yang bukan mahram atau berlawan jenis syaratnya adalah tadi kan bukan mahramnya. Kalau mahramnya tidak batal ya, tapi kalau bukan mahramnya maka batal. Tetapi kalau menyentuh bukan mahramnya tapi yang disentuh kuku, rambut, maka tidak batal.
Terus bagaimanakah wudhu dalam keadaan telanjang? Nah, sering kita lihat kalau ada orang itu karena rumahnya kecil, dia hanya punya satu kamar mandi, kamar mandi pun juga dijadikan sebagai tempat wudhu ya. Maka bagaimanakah wudhu dalam keadaan seperti itu? Biasanya sekalian mandi, habis mandi terus wudhu ya. Maka dalam hal ini kalau seperti itu berarti ya nggak membatalkan atau tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya memang ketika wudhu diusahakan tempatnya itu berbeda dengan kamar mandi. Karena kamar mandi itu kan tempat eh, pembuangan ya, tempat untuk ada yang mengatakan identik dengan kotoran ya. Maka di kamar mandi kita nggak boleh baca-baca ayat Al-Quran. Tapi kalau terpaksa ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ketika di kamar mandi ketika niat atau baca Bismillah di kamar mandi dengan ucapan, dengan pelafatan, nah, dengan berbicara Bismillahirrahmanirrahim, nah itu nggak boleh. Karena apa? Menyebut nama Allah di kamar mandi nggak boleh. Maka dalam hati saja. Ini kalau keadaan terpaksa di kamar mandi. Ya. Terus wudhu di kamar mandi ya diusahakan tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai baca Bismillah atau melakukan lafal niat di kamar mandi. Terus wudhu dengan gayung ya. Bagaimana kalau wudhu dengan gayung? Kalau gayungnya gayung kecil itu memang nggak boleh kita langsung ngambil air wudhu dari gayung itu. Ibaratnya ngobok di situ nggak boleh. Karena apa? Nah, menurut Mazhab Syafi'i itu kan memang syaratnya tempat atau wadah itu harus minimal itu ya ukuran 60 cm 60 cm ya, 60 cm lebar, panjang, tinggi 60 cm. Ada yang mengatakan batasan airnya adalah 270 liter menurut Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Kenapa? Karena kalau air yang ukuran seperti ini biasanya kalau kena najis itu nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya, nggak berubah baunya, kemungkinan seperti itu. Tapi kalau air di atas ini kok masih berubah warnanya, masih berubah rasanya, berubah baunya, tetap ya otomatis najis, nggak boleh dibuat apa itu, dibuat berwudu karena najis. Maka dalam hal ini ada cara, yaitu supaya mengembalikan nggak harus dibuang semua, ya udah dikasih tambahi air terus sampai baunya dan rasanya dan warnanya hilang. Oke. Kalau pakai gayung airnya sedikit berarti harus gayungnya apa? Di apa ya? Istilahnya dibasuhkan. Jadi gayungnya diangkat terus dibasuhkan. Nggak boleh kita ngambil air langsung dari gayungnya, tapi gayungnya itu yang memberikan air atau istilahnya apa ya? Istilahnya nuangkan ke muka kita ya, itu kalau airnya sedikit. Terus bagaimanakah wudhu bagian anggota tubuh yang diperban dalam hal ini adalah Fathul Qorib ya. Ya, oke. Jadi kalau umpama anggota badan kita ada yang kena perban atau terluka, bagaimanakah kita wudhunya? Maka sini bagian wudhu yang masih sehat dibasuh terlebih dahulu dengan wudhu sebagaimana biasanya. Jadi sebelum diperban itu bagian yang sehat yang tidak terluka itu dibasuh ya. Nah, semisal di bagian yang diperban itu tidak menutupi seluruh bagian anggota tubuh wajib dibasuh, maka ia sebisa mungkin dibasuh terlebih dahulu. Terus mengusap di atas bagian anggota wudhu yang diperban, ngusap saja, nggak usah dikasih air. Kalau kasih air nanti kan ada instruksi dari dokter jangan sampai kena air. Nah, maka tidak perlu sampai bacanya, hanya diusap-usap saja, hanya sekedar di atas perban tersebut. Jika luka itu tidak berban maka tidak perlu diusap ya. Terus ini mengganti wudhu yang dibasuhannya tidak sempurna pada anggota wudhu yang diperban itu dengan melakukan tayamum. Jadi umpama tangan kanan ini diperban, maka kita sudah perbanan ya, maka kita wudhu seperti biasa, yaitu membasuh muka, membasuh tangan yang kiri ya. Nah terus tangan kanannya kita tayamumkan. Nah ini adalah terbolehkan. Jadi itulah bagian yang terpenting dari wudhu ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Karena saya yakin bahwa kesucian ini sangat dijaga dalam Islam. Au inna wa jamil ya, sesungguhnya Allah itu indah. Inna yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu suka orang yang taubat dan suka orang yang bersih ya. Ini adalah penting bagi kita semua. Apalagi ini di musim pandemi ini luar biasa. Memang Islam sudah mengajarkan 14 abad yang lalu kita disuruh untuk bersih. Nah, jadi sebelum anjuran untuk bersih itu Islam 14 abad lalu sudah membersihkan hidup bersih. Tetapi budaya bersih ini ternyata dipakai oleh agama orang lain. Ternyata kita sebagai umat Islam justru malah kita meninggalkan. Maka kita menjadi introspeksi diri kita sendiri. Mari ajaran yang sempurna ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di like, subscribe dan share kepada teman-temannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berbagi kebaikan,
berbagi kemaslahatan, karena saya yakin orang yang mengajarkan kebaikan tentu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang like dan yang subscribe dan yang tentunya akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.